adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sabda Siap Saji edisi hari Senin tanggal 27 Januari 2025, hari biasa pekan ketiga. Marilah pada pagi hari ini kita membuka perjumpaan kita dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putramu telah taat sampai mati di kayu salib demi keselamatan kami. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar kami pun senantiasa taat pada sabda dan kehendak Putramu, Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dengan perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia tidak terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau dia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, umat Allah dimanapun Anda berada, Injil yang baru saja kita dengarkan menceritakan kepada kita kisah tentang Yesus yang dianggap sebagai penghulu setan. Artinya Yesus dianggap bekerja sama dengan Beelzebul untuk mengusir roh jahat. Kalau kita baca baik-baik Injil ini, memang terjadi anggapan yang salah di antara orang-orang yang memfitnah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Memang penjelasan Tuhan Yesus itu sangat logis. Tidak mungkin sesuatu itu saling melawan dirinya. Kalau misalnya sesuatu itu melawan dirinya sendiri, jelas kelompok itu akan tercerai-berai. Kelompok itu akan terpecah belah. Misalnya dalam keluarga. Kalau misalnya satu anggota tidak kompak dalam keluarga, jelas keluarga itu akan tercerai-berai, terpecah belah. Tetapi kalau keluarga itu saling bersekutu, bekerja sama, jelaslah keluarga itu akan kompak.
Demikianlah dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, bagaimana Yesus memberikan penjelasan bahwa kuasa keselamatan yang ada dalam dirinya tidak dikerjakan atas kerjasama dengan iblis ataupun dengan setan. Kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang dahsyat untuk mengusir setan. Dalam hidup kita, ada banyak setan-setan yang berkeliaran di antara kita. Atau mungkin setan itu sekarang sedang meraja dalam diri kita. Jangan berpandangan bahwa kesetanan atau ketika setan masuk ke dalam diri kita, kita mungkin akan mengalami kerasukan yang begitu dahsyat sehingga kita membutuhkan suatu ritual eksorsis seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kita bisa melihatnya dalam hal-hal yang sederhana. Kalau kita ingat baik-baik dosa-dosa pokok, dosa-dosa yang lainnya, dosa yang terjadi, dosa yang kita lakukan, banyak kali itu disebabkan oleh godaan-godaan setan. Ketika setan sudah berhasil masuk dalam diri kita, memecah belah hubungan kita dengan orang lain. Misalnya yang pertama, kemalasan. Kemalasan disebabkan oleh kuasa setan. Mungkin memang ada, kita menganggap bahwa kemalasan itu memang dasar dari orang tersebut, dari dirinya sendiri. Tapi di sisi lain ada setan yang berperan untuk menggoda kita agar kita menjadi malas. Kedua, kesombongan. Ketika kita mau memegahkan diri di antara orang lain, kita telah dirasuki oleh setan, dirasuki oleh iblis yang merajai diri kita sendiri, agar kita menjadi angkuh, merasa sombong di antara orang lain. Yang ketiga, kebohongan atau ketidakjujuran. Kebohongan dan ketidakjujuran adalah kuasa setan yang bekerja dalam diri kita. Setan berusaha merayu kita agar kita menjadi pribadi yang tidak jujur, pribadi yang suka berbohong, melawan Tuhan Yesus yang sejatinya adalah kebenaran. Dan mungkin masih banyak setan-setan lain yang berusaha merayu dan menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Injil yang kita dengarkan, kita mendengarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia berkuasa untuk mengusir setan. Kalau kita ingin hidup dekat dengan Yesus, mengamalkan perintah-perintahnya, dijauhi oleh setan, maka kita harus mengundang Yesus untuk turut hadir, merajai, mengundang Dia untuk masuk dan tinggal dalam hati kita. Kalau hidup kita sehari-hari berisi dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mendatangkan dosa, mungkin Tuhan Yesus tidak bisa masuk ke sana karena kita sudah menutup hati kita dengan berbagai perbuatan dosa. Tuhan senantiasa rindu ingin datang menjumpai kita, ingin tinggal dalam hati kita, agar kita dijauhkan dari segala dosa, agar kita dijauhkan dari segala tipu muslihat setan. Maka panggilan kita adalah panggilan untuk menjauhi hal-hal yang mendatangkan dosa. Hal-hal yang menjatuhkan kita, merusak persatuan kita dengan orang lain akibat kuasa setan. Tuhan hendak merajai hidup kita. Maka marilah kita mengkondisikan diri kita, mengkondisikan hati kita agar Yesus sendiri bisa masuk dalam hati kita, bisa merajai hati kita. Dengan apa? Dengan berdoa, dengan berbuat baik, dengan mengasihi sesama. Dengan demikian Allah sendirilah yang akan merajai hati kita, mengusir segala keburukan, mengusir tipu daya setan, tipu muslihat iblis yang mungkin merusak relasi kita dengan orang lain, relasi kita dengan keluarga, merusak relasi kita dengan sahabat-sahabat, merusak relasi kita dengan anak, merusak relasi kita dengan suami ataupun istri. Karena itu marilah kita bersama-sama
mengundang Allah untuk senantiasa masuk dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan dalam kehidupan dan aktivitas kita. Sampai berjumpa di perjumpaan kita yang berikutnya. Tuhan memberkati.